Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumalasari dari kelas B1R2 Manajemen. Pada video ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen mutu. Latar belakang, di era industrialisasi yang semakin ketat dan kompetitif seperti sekarang ini, menurut Gaspard, setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi atau pertandingan dalam dunia industri akan memberikan perhatian penuh terhadap mutu. Nasution menegaskan hanya perusahaan yang dapat menghasilkan mutu barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan dapat memenangkan persaingan tersebut. Pengertian. Pengertian dari manajemen mutu itu sendiri adalah manajemen mutu adalah semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menetapkan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab perusahaan serta melaksanakannya dengan cara seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu, dan peningkatan mutu di dalam sistem mutu. Sedangkan sistem mutu adalah struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan manajemen mutu. Dalam bahasa sederhana dapat dikatakan bahwa manajemen mutu adalah kegiatannya dan sistem mutu adalah wadahnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Proses manajemen mutu. Di dalam manajemen mutu, ada beberapa tahapan maupun proses yang perlu dilakukan, yaitu pertama, perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan, harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur, tahapan, atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Kedua, implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Komponen utama manajemen mutu. Yang pertama yaitu quality planning. Quality planning merupakan proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya. Tanpa quality planning, tidak ada benchmark yang jelas, sehingga bisa saja kualitas yang dihasilkan berbeda-beda. Jadi komponen ini adalah semacam tonggak atau pangkal utama yang harus dijalankan agar komponen lain dapat terlaksanakan dengan optimal. Kedua, yaitu quality improvement. Seperti namanya, quality improvement ditunjukkan memang untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang diproduksi oleh perusahaan. Peningkatan kualitas berfokus pada proses produksi. Biasanya, peningkatan kualitas ini dijalankan di tengah-tengah produksi agar proses lebih optimal dan produk yang dihasilkan bisa dipercaya kualitasnya. Yang ketiga, quality control. Quality control merupakan pengawasan proses guna menjaga kualitas produksi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal. Perbedaannya dengan quality improvement adalah quality control lebih berfokus ke pengawasan proses produksi dan produk yang dihasilkan, bukan mengubah prosesnya. Yang keempat, quality assurance. Quality assurance adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau jasa sudah memenuhi standar yang ditentukan. Tujuan dan manfaat manajemen mutu. Tujuannya yaitu 1. Menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha.
Kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sedangkan manfaat dari manajemen mutu sendiri yaitu memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, juga meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Kesimpulan, manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Jika setiap pelaku bisnis yang ingin memenangkan kompetisi atau pertandingan dalam dunia industri, maka harus memberikan perhatian penuh terhadap mutu. Baiklah, itu saja materi tentang manajemen mutu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.